Salam jumpa kembali di channel Ketut Wijaya. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan menyajikan materi tentang vektor. Selanjutnya, tetap dukung channel ini dengan cara mengklik like, subscribe, dan bunyikan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video-video selanjutnya. Nah, apa itu besaran vektor? Besaran vektor itu besaran yang memiliki besar dan arah. Nah, apa maksudnya? Bahwa besaran ini bisa dimengerti jika dalam penyajiannya kita lengkapi dengan besar dan arahnya. Nah, contohnya apa? Contohnya misalnya perpindahan. Nah, perpindahan apa misalnya? Kita ambil contoh, Bapak bawa ke sini saja ya. Jadi misalnya kita belajar tentang perpindahan dalam gerak jalan. Misalnya satu langkah ke kiri misalnya. Nah, ke kiri. Nah, yang dimaksud dengan besar di sini adalah ini, satu langkah. Jadi besar yang dimaksud adalah nilai. Jadi besar yang dimaksud di sini adalah nilainya. Ya, sama dengan nilai, sedangkan ke kiri ini adalah arahnya. Nah, jika seandainya besaran ini hanya disebutkan besarnya saja atau nilainya saja, ini tidak akan bisa kita mengerti. Karena kalau kita menyatakan satu langkah itu tidak bisa dilakukan. Tapi jika dilengkapi dengan arah, otomatis besaran ini bisa dimengerti. Orang bisa mengerjakannya. Satu langkah ke kiri, otomatis bisa. Nah, itu yang dimaksud dengan besaran vektor. Jadi harus ada besar dan arahnya. Contoh lain selain perpindahan, anak-anak bisa nanti temukan kecepatan juga, gaya juga, jadi termasuk besaran vektor ya, dan lain sebagainya. Silakan cari sendiri. Kemudian besaran skalar. Nah, ini tidak akan kita bahas karena besaran skalar ini besaran yang simple, jadi tidak perlu analisis khusus. Karena besaran skalar itu besaran yang hanya memiliki besar saja atau hanya memiliki nilai saja. Nah, contohnya panjang misalnya. Ya, panjang. Itu kan kita mudah mengerti. Misalnya ada panjang meja itu misalnya 1 meter. Ini kan tidak perlu dipertanyakan lagi 1 meter kemana, ke kiri, ke kanan tidak perlu, cukup 1 meter saja bisa jadi. Termasuk waktu misalnya, kalau kita berbicara waktu, misalnya waktunya adalah pukul 12.00, kita tidak akan bertanya lagi apakah 12.00 ke atas, ke samping, ke kanan, tidak. Jadi cukup dengan 12.00 ini kita sudah tahu bahwa itu adalah waktu. Nah, itu maksudnya kenapa yang kita bahas itu adalah hanya besaran vektor. Besaran skalar tidak terlalu sulit, kita akan bahas. Baik, sekarang kita akan masuk ke materi pokok, bahwa di dalam mempelajari vektor ada beberapa sub materi yang akan kita bahas. Yang pertama adalah notasi vektor, yang kedua itu adalah penjumlahan vektor. Nanti penjumlahan vektornya kita akan bagi menjadi 3 jenis, yaitu ada disebut dengan metode poligon, atau orang juga menyebutnya sebagai metode segitiga. Ada metode jajar genjang dan ada metode analitis atau analitik. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu, mulai dari sebelum lanjut ada lagi yang ketiga poinnya, yaitu perkalian vektor. Nah, perkalian vektor nanti yang akan kita bahas adalah perkalian titik atau disebut dengan dot product, dan perkalian silang atau disebut dengan cross product. Nah, itu yang menjadi pokok pembahasan kita. Sekarang kita akan lanjutkan dengan notasi vektor. Jadi ini Pak saja. Nah, apa itu notasi vektor? Nah, notasi vektor itu adalah cara untuk memberikan nama, ya. Jadi cara memberi nama dan menggambar vektor. Jadi bagaimana cara kita menggambar vektor? Kita akan bahas. Sekarang kita mulai dari cara memberi nama. Sebuah vektor itu bisa diberi nama sama dengan nama kita, yaitu menggunakan huruf. Jadi wajib menggunakan huruf, bukan angka. Nah, hurufnya ini bebas, bisa kapital, bisa kecil, bisa miring, bisa bold atau ditebalkan, ya, atau bisa diisi dengan garis di atasnya. Jadi garis di atas atau panah-panah ya di atas huruf. Nah, jadi bebas ya. Nah, sekarang biasanya kalau kita belajar vektor pasti sudah diberikan namanya. Tapi kalau kita ingin memberikan nama seperti ini caranya. Berikutnya, cara menggambar vektor. Jadi sebuah vektor itu digambarkan dengan anak panah. Jadi cara menggambar vektor sekali lagi anak panah. Kita ketahui anak panah itu bentuknya seperti ini. Nah, apa saja bagian dari anak panah ini? Anak panah ini memiliki bagian. Yang pertama ada yang disebut dengan pangkal vektor. Jadi ini kita sebut dengan pangkal vektor. Bagian start, bagian awal. Sedangkan ini kita sebut dengan ujung. Ujung vektor inilah yang menunjukkan arah kemana vektornya.
ujung vektor. Ya, dan semakin panjang garisnya ini menunjukkan besarnya atau nilai vektor. Besar atau nilai vektor. Ya, semakin panjang berarti semakin besar vektor. Itu yang disebut dengan notasi vektor. Sebagai contoh, misalnya kita berikan nama vektor ini dengan nama vektor A. Bisa diisi di atasnya tanda panah kecil, itu menunjukkan besar vektor. Maka vektor A ini nanti kita sebutkan bahwa vektor ini arahnya ke kanan. Nah, itu bisa. Ya, jadi arahnya ke kanan. Nah, nanti kita akan mengenali bahwa banyak ya. Jadi bisa misalnya contoh lain ya, sebelum kita lanjut, A kecil boleh. Apapun boleh. Yang penting itu huruf. Jadi bisa ditebalkan, bisa ditulis biasa tapi isi tanda panah. Nah, kalau dicetak-cetak di buku cetak biasanya ditebalkan. Oke, kita lanjut sekarang. Dalam sebuah vektor itu ada yang disebut dengan yang pertama ya. Jadi kalau bisa dibilang vektor itu yang pertama disebut dengan vektor segaris. Jadi vektor segaris, nah, itu adalah vektor yang berada pada satu garis atau satu arah. Nah, ini misalnya vektor A dengan B. Kemudian yang kedua kita mengenal ada yang disebut dengan vektor berlawanan arah. Ya, jadi vektor berlawanan arah. Nah, tentu saja arahnya berbeda. Misalnya vektor A-nya ke kanan, vektor B-nya misalnya ke kiri. Nah, ini yang disebut dengan berlawanan arah. Nah, ciri berlawanan arah adalah anak panahnya berlawanan. Kemudian ada yang kita sebut dengan vektor membentuk sudut. Jadi membentuk sudut. Misalnya 45 derajat. Maka cara membuatnya, vektor pertama itu dibuat misalnya vektor A. Kemudian buat vektor B dengan menggunakan busur ya, kalau ada busur kita gunakan busur. Cari sudutnya sampai 45 misalnya di sini. Maka inilah vektor B. Nah, ini yang disebut dengan vektor yang membentuk sudut. Kemudian ada yang kita sebut dengan vektor tegak lurus. Tegak lurus. Jadi kalau kita berbicara vektor tegak lurus berarti otomatis ya ada yang lurus, ada yang tegak. Itu ada yang tegak dan lurus. Jadi misalnya ini lurusnya vektor A, kemudian ini tegaknya vektor B. Apa ciri dari vektor tegak lurus? Cirinya adalah sudutnya berapa? 90 derajat. Nah, itu dulu terkait dengan bagaimana cara kita menuliskan, memberi nama dan menentukan arah vektor. Oke, sekarang kita lanjut lagi, yaitu masuk ke bagian penjumlahan vektor. Ya, kita akan mulai dari yang pertama, yaitu penjumlahan vektor dengan metode poligon. Kita hapus dulu ya, biar nanti lebih cepat. Jadi anak bisa ulang nanti videonya. Oke, jadi kita mulai dari yang pertama adalah penjumlahan vektor. Itu yang pertama adalah metode poligon. Apa itu metode poligon? Metode poligon adalah metode penjumlahan vektor bersambung. Jadi vektornya nanti disambung. Contoh, misalnya ya, ada vektor A. Mungkin yang A kita buat lurus dulu. Nah, seperti ini. Kemudian ada vektor B. Kita buat lebih panjang gitu. Nah, seperti ini. Lalu ditanyakan berapakah jika vektor A ditambah vektor B. Oke, caranya karena kita menggunakan metode poligon, langkahnya pertama kita gambarkan dulu A, karena A yang pertama jumlahkan. Kita gambarkan A. Boleh di atas, boleh di bawah, ditulis. Ini bisa di atas, bisa di bawah ya. Kemudian, jadi cara menggambarkannya, pertama arahnya harus sama, kedua besarnya juga sama. Dia sama, jadi kalau lewat tidak bisa. Jadi kita anggap salin ini di sini. Oke. Kemudian gambarkan vektor B di ujung vektor A. Nah, itu ciri poligon. Jadi ciri poligon sekali lagi, gambarkan vektor selanjutnya di ujung vektor selanjutnya. Jadi kita ambil ke sini. Nah, ini kalau
Misalnya kita bisa angkat ini di sini. Ini yang kita sebut dengan vektor B. Nah, lalu berapa jumlahnya? Nah, jumlahnya adalah dengan cara menarik garis dari pangkal vektor pertama ke ujung vektor terakhir. Nah, ini. Jadi usahakan pakai penggaris. Nggak ada penggaris panjang, jadi langsung aja di. Ini semestinya lurus ini. Jadi silakan anak-anak pakai penggaris, nanti saya mendapatkan garis yang lurus. Inilah yang menjadi vektor resultannya yang kita sebut dengan R, yaitu A plus B. Ini R. Oke, nah itu dulu kalau vektornya 2. Bagaimana kalau kita tambah sekarang? Ada vektor C yang ke atas. Gimana cara menjumlahkannya dengan poligon? Caranya sama. Langkahnya pertama, jadi kalau pertanyaannya sekarang kita ganti ya. Itu berapakah A plus B plus C? Langkahnya sama. Jadi kita buat gambar dulu vektor A di sini. Nah, ini misalnya. Ini vektor A. Kemudian gambar vektor B seperti arahnya. Ini misalnya. Kemudian gambar vektor C sesuai dengan arahnya. Atau kita lengkapkan ya, nah seperti ini misalnya. Ini vektor B. Ya. Kemudian gambarkan vektor C sesuai dengan arahnya, itu ke atas. Nah ini. Jadi kalau bisa pakai penggaris berapa skalanya silakan atur. Lalu berapa resultannya? Caranya sama. Kita tarik garis dari pangkal pertama ke ujung terakhir. Nah ini kurang pas. Nah itu misalnya. Ini tetap diisi dengan panah ini vektor. Inilah yang kita sebut dengan R. R itu apa? Resultannya jumlahnya itu A plus B plus C. Bagaimana kalau diganti lagi pertanyaannya? Yaitu A plus B min C. Nah itu misalnya. Jadi sekarang kita masuk dengan vektor min. Apa itu vektor min? Kembali ke sini. Vektor min itu adalah vektor yang arahnya berlawanan dengan arah sebelumnya. Bagi contoh misalnya ini A, B. Sorry, A, B. Jadi kalau bisa dibilang A sama dengan min B. Ya. Oke, sekarang kita coba. Caranya sama. Vektor A dulu gambarkan. Ini. Sekarang ini misalnya ya, kita perkirakan saja. Jadi ini tetap ini kita gambar. Kemudian gambar vektor B sama arahnya. Ya, seperti ini misalnya. Atau lengkungkan boleh. Jadi pertanyaan perkirakan saja, yang penting vektor yang dimaksud yang ini. Ini bawah sini. Gambarkan maksudnya. Nah, kemudian vektor C-nya perhatikan. C yang asli adalah positif ke atas. Berarti kalau min C seharusnya berlawanan, yaitu ke bawah. Ini. Jadi cukup plus C aja. Kenapa? Karena C yang asli sudah ke atas, C yang ini berarti sudah min. Atau boleh plus min boleh. Oke. Jadi karena sudah ke bawah tidak perlu. Lalu resultannya mana? Tetap kita tarik dari pangkal ke ujung ini pakai penggaris. Nah ini. Inilah yang kita sebut dengan R. Ini R. Jadi sepanjang ini, ya. Sepanjang ini tarik ya. Nah sampai sini. Inilah R. Mana A plus B min C. Itu kalau kita ingin menentukan metode poligon. Nah sederhananya, jika kita ketemu dengan soal ya, soal yang ada di buku sudah ada itu. Kalau soalnya kebetulan itu adalah bentuknya bentuk yang sesuai dengan rumus-rumus matematika, maka besarnya dari R ini bisa kita cari. Nah sebagai contoh misalnya ya, langsung saja soal yang ada di LKS, yaitu soal yang Bapak berikan ini ya, soal nomor 2. Itu pergerakan seorang anak ketika berlari. Itu di sebuah lapangan terlihat seperti gambar AB. Jadi jika suatu kotak urutan 10 tentukan perpindahan yang tepat. Dalam hal ini bisa kita gunakan metode Pythagoras untuk menyelesaikan masalah itu. Nah, kita akan coba ya. Langsung saja kita akan coba. Kita dapatkan apa saja ini. Jadi langkah untuk mengerjakan soal ini adalah, jadi kalau kita buat kotaknya, silakan buat kotaknya. Ya, berapa kotak? Oke, ini misalnya.
ya. Tapi tidak apa-apa, yang penting posisi titiknya tepat ya. Oke, kita lihat sekarang itu A nya ada 4 kotak ya. Kita gambar aja di sini. A 4 kotak. Kemudian C nya 2 kotak. Satu ke sini. C, kemudian B nya 2 kotak lagi dengan melewati 3. Ini B. Di A, sorry. Sini A, sini B, sini C, di sini B. Ya. Sekarang pertanyaannya berapakah perpindahannya? Untuk menentukan perpindahan berarti cukup kita mencari dari titik pertama ke titik terakhir. Titik pertamanya adalah A, titik terakhir D. Berarti kita cari dari sini ke sini. Nah, inilah perpindahannya. Jadi Bapak keluarkan saja ini. Nah, ini perpindahan. Lalu gimana cara mencari perpindahan itu? Caranya cukup kita mencari panjang ini. Bagaimana cara mencari panjang ini? Perhatikan kalau kita hasil. Nah, kalau kita hasil ini bentuknya seperti apa? Bentuknya adalah berupa segitiga siku-siku. Bagaimana cara menyelesaikan segitiga siku-siku? Ini sudah ada. Anda perhatikan di LKS. Gunakan pita goras. Seperti kita lakukan. P sama dengan kita cari berapa alas segitiga itu, yaitu sejumlah 1, 2, 3. Berarti akar 3 kuadrat tambah ke atasnya tadi 2, 3, 4. Ini jadi 4 kuadrat sama dengan akar. Kalau sudah Pitagoras ini, kalau kita lanjutkan ini akan dapat hasil ini adalah 5. Berarti perpindahan yang terjadi pada soal ini adalah 5. Nah, itu maksud dari soal model ini yang ada di LKS ini, nomor 2. Oke, jadi itu nanti silakan anak kembangkan lagi dengan model-model soal yang lain ya. Jika ketemu lagi silakan anak lakukan. Sekarang Bapak langsung saja ke metode jajar genjang ya. Metode jajar genjang. Baik, untuk metode jajar genjang, langkah-langkah kita adalah yang pertama, bahwa metode jajar ini adalah metode pangkal vektornya berimpit ya. Jadi yang kedua metode atau yang ketiga ya. Oke. Metode jajar genjang. Oke, jajar genjang ya. Jadi langkah pertama kita, jadi kalau Bapak sebutkan ini adalah pangkal vektor berimpit. Kalau tadi kan pangkal dengan ujung berimpit. Berimpit itu artinya bertemu ya. Contohnya sama dengan tadi Pak kasih contoh. Misalnya ada vektor A dengan vektor B. Nah, seperti ini. Nah, untuk metode jajar genjang, caranya misalnya yang ditanyakan adalah A plus B. Berarti tinggal vektor A dulu digambar. Kemudian vektor B-nya ini digambarkan pangkalnya ini berimpit di sini. Nah, seperti ini. Lalu untuk menemukan resultannya dengan cara membuat sebuah garis pembantu yang nanti bentuknya sudah jajar genjang. Misalnya vektor A kita buat garis pembantunya di sini, sepanjang ini. Kemudian vektor B kita buat di sini. Jadi ini kita buat di sini supaya bentuknya jajar genjang. Lalu resultannya mana? Resultannya adalah tarik dari pangkal kedua vektor ke ujung ini. Nah, ini disebut dengan F, yaitu A plus B. Ya, jadi sebenarnya metode poligon, metode jajar genjang ini akan menemukan hasil yang sama, cuma dengan trik yang berbeda. Trik tadi adalah ujung dengan pangkal bertemu, kalau trik ini pangkal dengan pangkal bertemu. Lalu berapa besarnya ini? Nah, untuk menentukan besarnya sudah diberikan rumus. Jika sudut antara kedua vektor diketahui sebesar vektoran, maka untuk menentukan L itu sama dengan akar ini A kuadrat tambah B kuadrat tambah 2 A kali B cos theta. Nah, sekarang kita akan bermain dengan trigonometri. Ada konsep cos theta. Ya, ada konsep cos theta, berarti ada trigonometri. Baik, sekarang kita lanjutkan dulu sebagai contoh supaya Anda bisa mengerti ya. Bapak langsung aja contohkan yang ada di buku saya, itu soal nomor 1. Ini ya, contohkan ini.
Nomor satu adalah diketahui. Nah, posisi dari vektor ini sudah berhimpit, jadi kita tidak perlu lagi gambarkan atau tarik kemana saja. Jadi langsung sudah kita bisa gambarkan. Di F1 nya adalah 10 Newton, F2 nya adalah 20 Newton. Oke, sekarang kita tarik garis supaya menentukan jajaran ganja seperti ini. Ini dengan ini sama, ini dengan ini sama. Kemudian tarik dari pangkal ke ujung. Ini langsung dengan F. Itu F1 tambah F2. Oke, ini datanya. Maka besarnya R ini adalah akar dari F1 kuadrat tambah F2 kuadrat tambah 2F1 kali F2 kali cos theta. Kita akan pahami dari sini gimana cara menggunakan cos theta. Jadi langkah kita sekarang adalah masukkan dulu nilainya. Ini 10 kuadrat tambah 20 kuadrat tambah 2 kali 10 kali 20 kali cos. Perhatikan sudutnya, ternyata di sini 30. Berarti masukkan cos 30 saja. Hingga kita coba dulu buat matematikanya. 10 kuadrat adalah 100, 20 kuadrat adalah 400, 2 kali 10 kali 20 berarti sama 400 kali. Nah, ini cos theta, cos 30. Perhatikan ya. Bapak tekankan di sini dengan cara menentukan nilai cosnya. Di sini pada sajikan tabel trigonometri. Ini akan mempermudah anak-anak bila perlu dicatat dalam buku catatan ya. Karena LKS ini bisa hilang, tapi kalau buku catatan masih ada. Cara membacanya tabel ini adalah bahwa di situ Bapak sajikan nilai dari sin cos tangen dari sudut istimewa dalam trigonometri. Jadi 0, 30, 37, 45, 53, 60 dan 90. Kebetulan sudutnya 30, kita cari nilai cosnya. Jadi cos dari 30 ya, itu adalah setengah akar 3. Nah, berarti masukkan di sana nilainya setengah akar 3. Oke. Jadi di sini cosnya 30, tekankan ya. Cos 30 derajat itu adalah cos 30 derajat sama dengan setengah akar 3 atau 0,5 sama. Ini masukkan setengah akar. Masukkan akar 100 tambah 400 dan 500 tambah 400 kali setengah kali akar 3 nih. 400 kali setengah dan 200 akar 3. Kalau mau disediakan lagi ya harus diubah dulu. 200 akar 3 berapa akar 3? Kita ketahui akar 3 itu adalah 1,7. Berarti 200 kali 1,7 itu dapat 340 kurang lebih. Berarti akar 500 tambah ini adalah 840. Nanti silakan anak-anak cari nilainya. Yang jelas ini adalah gaya, berarti satuannya Newton. Inilah resultannya. Jadi silakan anak cari nilai akarnya itu lewat kalkulator boleh. Nah, itulah kira-kira anak-anak contoh dari bagaimana cara menerapkan dari poligon dan jajar genjang. Kemudian ada lagi satu contoh ya. Ini Bapak acak saja. Contoh nomor 3. Dalam contoh nomor 3 ini seorang anak berjalan lurus 2 meter ke barat, kemudian berbelok ke selatan sejauh 6 meter dan berbelok lagi ke timur sejauh 10 meter. Tentukan. Nah, untuk membuat atau menjawab soal ini Bapak langsung saja bantu supaya tidak bingung ya. Untuk di sini aja. Untuk menjawab soal ini langkahnya kita akan gambarkan kejadian ini menggunakan bantuan koordinat ya, atau arah mata angin ya. Ini utara, ini timur, ini barat, ini selatan. Kita ikuti alurnya. Seorang anak berjalan 2 meter ke barat. Kita buat ini 2 meter ke barat. Kemudian berbelok ke selatan 6 meter. Kita buat ini berbelok ke selatan. Masuk di 6 meter. Kemudian berbelok lagi ke timur sejauh 10 meter. Jadi kita buat 10 meter. Ya, ini selatan ya. Selatan. Ini utara. Ini barat. Ini timur. Oke. Nah, pertanyaannya berapakah perpindahan itu? Ini jawaban untuk A ini gambar. Sekarang untuk menentukan perpindahannya, yang namanya perpindahan adalah yaitu posisi dari pangkal vektor, pangkal bergerak sampai ke ujung. Tadi yang kita cari ini. Ini yang kita cari. Jadi kalau Bapak hasil segini. Nah, bentuknya apa ini? Ini ada bentuknya segitiga siku-siku. Nanti dari bentuk ini kita dapatkan ada yang disebut dengan sisi samping, ada sisi bawah.
Sisi sampingnya berapa? 6. Ya, ini 6 sama ini. Kemudian sisi bawahnya berapa? Ini 10 karena dikurangi 2, berarti tinggal berapa? Maka berapakah perpindahannya P? Sama caranya dengan tadi. P sama dengan akar sama 6 kuadrat tambah 8 kuadrat. Berarti akar 36 tambah 64 sama dengan akar 100 berapa? 10 meter. Nah itulah cara kita menyelesaikan kalau soalnya modelnya seperti itu. Nanti silakan kembangkan lagi. Coba cukupkan untuk sampai di sini. Sampai bertemu di video-video selanjutnya.